Warga Suara Merdeka, ratusan peserta memenuhi ruang pelatihan di sebuah hotel di Kota Pekalongan. Di hadapan mereka terbentang tugas yang tampak sederhana, mendata. Namun di balik aktivitas mencatat dan mewawancarai warga, tersimpan tanggung jawab yang lebih besar. Mereka akan menjadi ujung tombak sensus ekonomi 2026, sebuah agenda nasional yang hasilnya akan mempengaruhi arah pembangunan ekonomi selama bertahun-tahun mendatang. Bagi sebagian masyarakat, sensus mungkin hanya dipandang sebagai kegiatan rutin pemerintah yang berlangsung setiap 10 tahun sekali. Tugas datang, mengajukan sejumlah pertanyaan, lalu pergi. Namun sesungguhnya setiap jawaban yang diberikan warga akan menjadi potongan puzzle besar yang menggambarkan wajah ekonomi Indonesia, termasuk Kota Pekalongan. Karena itulah pemerintah Kota Pekalongan dan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Data yang terkumpul bukan sekedar angka statistik, melainkan fondasi bagi berbagai kebijakan pembangunan yang menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Warga Suara Merdeka, di balik angka ada nasib pembangunan. Wakil Wali Kota Pekalongan, Haja Belkisdia, memahami betul pentingnya kualitas data dalam perencanaan pembangunan. Saat membuka pelatihan petugas sensus ekonomi 2026, ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan data yang akurat. Menurutnya, pemerintah membutuhkan gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi masyarakat sebelum menentukan kebijakan yang tepat, mulai dari program pemberdayaan UMKM, pengembangan sektor industri kreatif, penciptaan lapangan kerja hingga penanggulangan kemiskinan, semuanya memerlukan basis data yang kuat. Dalam konteks Kota Pekalongan yang dikenal sebagai kota batik, dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang, kebutuhan akan data semakin mendesak. Perubahan pola usaha, munculnya ekonomi digital, berkembangnya sektor jasa, hingga transformasi perilaku konsumen masyarakat pasca pandemi membutuhkan pemetaan yang komprehensif. Tanpa data yang mutakhir, pemerintah berisiko mengambil keputusan berdasarkan asumsi, sementara dengan data yang valid, setiap kebijakan memiliki landasan yang jelas. Warga Suara Merdeka untuk menjalankan tugas besar tersebut, BPS Kota Pekalongan merekrut 251 petugas sensus yang terdiri dari 221 pendata lapangan dan 30 pengawas lapangan. Jumlah itu bukan sekedar angka kebutuhan administratif. Mereka adalah wajah-wajah pertama yang akan berinteraksi langsung dengan masyarakat selama proses pendataan berlangsung. Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Unarti, menjelaskan bahwa petugas ditetapkan sedekat mungkin dengan wilayah domisilinya. Strategi ini dilakukan agar petugas lebih memahami karakter lingkungan dan lebih mudah membangun komunikasi dengan warga. Pendekatan tersebut memiliki nilai penting. Dalam kegiatan sensus, tantangan terbesar seringkali bukan terletak pada instrumen pendataan, melainkan pada pembangunan kepercayaan masyarakat. Tidak semua warga langsung bersedia memberikan informasi mengenai usahanya, kondisi ekonomi rumah tangga, maupun aktivitas ekonominya. Karena itu, kemampuan komunikasi petugas menjadi faktor yang menentukan keberhasilan sensus. Warga Suara Merdeka untuk memperkuat kapasitas tersebut, para petugas mendapatkan pelatihan berjenjang yang mencakup pemahaman konsep usaha, teknik wawancara, indikator sosial ekonomi rumah tangga, hingga penggunaan aplikasi digital pendataan. Transformasi digital juga menjadi wajah baru sensus kali ini. Jika pada masa lalu pendataan identik dengan tumpukan formulir kertas, kini proses pengumpulan data dilakukan dengan dukungan teknologi yang memungkinkan pengelolaan data lebih cepat dan akurat. Menjemput kepercayaan dari rumah ke rumah, mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Para petugas akan menyusuri gang-gang permukiman, kawasan perdagangan, sentra usaha kecil, hingga pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Mereka akan mengetuk pintu demi pintu. Di balik setiap pintu,
terdapat cerita ekonomi yang berbeda-beda. Ada pedagang batik yang bertahan di tengah persaingan pasar global. Ada pula pelaku usaha kuliner rumahan yang berkembang berkat pemasaran digital. Ada juga usaha mikro yang baru tumbuh dan membutuhkan dukungan agar dapat naik kelas. Semua cerita itu akan dirangkum menjadi data. Namun keberhasilan proses tersebut sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mengingatkan bahwa seluruh informasi yang diberikan warga dijamin kerahasiaannya. BPS juga membekali setiap petugas dengan surat tugas resmi, tanda pengenal, berbarcode, serta atribut khusus agar masyarakat dapat memastikan identitas petugas yang datang. Langkah ini menjadi penting di tengah meningkatnya kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan lembaga tertentu. Belajar dari mereka yang pernah bertugas, salah satu petugas dari Kelurahan Tirto menyampaikan, sensus bukan sekedar pekerjaan tambahan. Ia memilih pengalaman tersebut sebagai kesempatan untuk belajar langsung dari kehidupan masyarakat. Saat mendatangi berbagai rumah dan tempat usaha, ia dapat menyaksikan beragam dinamika sosial ekonomi yang mungkin tidak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman itu membuatnya antusias kembali membangun dan bergabung dalam sensus ekonomi 2026. Nurul Mahmuda yang telah menjadi mitra BPS sejak sensus penduduk 2010 mengungkapkan bahwa tantangan terbesar petugas lapangan adalah membangun rasa percaya. Tidak jarang masyarakat yang merasa khawatir ketika ditanya mengenai aktivitas usaha atau kondisi ekonominya. Sebagian mengira data tersebut akan digunakan untuk kepentingan perpajakan atau keperluan lain di luar sensus. Padahal tujuan utama pendataan adalah menyediakan informasi statistik yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Warga Suara Merdeka hasil sensus ekonomi 2026 nantinya akan menghasilkan direktori usaha yang lebih lengkap serta memberikan gambaran mengenai potensi ekonomi yang dimiliki Kota Pekalongan. Data tersebut akan membantu pemerintah melihat sektor-sektor mana yang tumbuh pesat, wilayah mana yang memiliki potensi pengembangan usaha, serta tantangan apa saja yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Warga Suara Merdeka, sensus ekonomi bukan sekedar kegiatan statistik, ia adalah upaya kolektif untuk memotret kondisi nyata masyarakat dan menerjemahkannya menjadi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ketika petugas sensus mengetuk pintu rumah warga dalam beberapa bulan ke depan, sungguhnya mereka tidak hanya sedang mengumpulkan data, mereka sedang mengumpulkan harapan, aspirasi, dan gambaran masa depan ekonomi Kota Pekalongan. Dan dari setiap data yang terkumpul itulah arah pembangunan satu dekade ke depan akan ditentukan, sebab dalam pembangunan modern, data bukan lagi sekedar angka. Data adalah pondasi dan kejujuran masyarakat adalah batu pertama yang menopangnya. Tim Liputan Suara Merdeka Network.